Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Ishrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita masih pada surah Nuh. Jadi kalau kita merujuk ke dalam tafsir Al-Baghawi dan Al-Qurtubi, sekelompok pembangkang Nabi Nuh alaihissalam itu ketemu dengan Nabi Nuh. Jadi dalam riwayat itu disebutkan fasaru Nuhan. Mereka ketemu dengan Nabi Nuh. Ada apa ketemu dengan Nabi Nuh? Sebab hujan tidak diturunkan sudah 40 tahun beruji di Allah. Satu. Kemudian yang kedua, itu wanita-wanita mereka tidak bisa melahirkan dan mengandung selama 40 tahun lamanya. Kemudian yang ketiga, tanaman-tanaman mereka dan binatang ternak mati semua. Akhirnya mereka mengeluh kepada Nabi Nuh alaihissalam dan minta saran kepada Nabi Nuh. Artinya mereka minta saran, ini kami lakukan apa ini supaya jangan seperti ini lagi. Nabi Nuh alaihissalam mengatakan satu caranya. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Jadi artinya mintalah ampun kepada Tuhanmu, beristighfarlah kepada Tuhanmu. Kamu lakukan satu yang diberikan banyak oleh Allah. Dunia akhirat diberikan oleh Allah. Yang di dunia apa? Ini cerita yang pertemuan ini. Hujan diturunkan kembali, harta kalian diberikan kembali oleh Allah. Kemudian setelah itu kalian nanti akan diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Rupanya perkataan Nabi Nuh ini artinya tidak diyakini oleh kaumnya. Sehingga ini kelanjutan ayatnya. Ini kita lanjutkan ayat 13 surah Nuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Jadi tarjun di sini kalau di dalam konsep Imam Al-Ghazali adalah raja dan khauf. Artinya apa? Nabi Nuh alaihissalam mengatakan kepada kaumnya, kenapa kalian tidak yakin dengan ucapan saya tadi? Kenapa tidak yakin dengan istighfar itu akan diberikan nikmat dunia dan akhirat? Dunia akhirat ini oleh Allah. Ini maksud dengan malakum la tarjun. La tarjun di sini raja, tetapi sebagian menafsirkan tak tatidun. Kenapa tidak beriktikad? Kenapa tidak yakin? Lillahi waqara. Pemberian itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqara itu nikmat. Kenapa tidak yakin dengan nikmat Allah? Kenapa tidak yakin dengan pemberian Allah? Makanya di salah satu kufur itu ada namanya kufur ihsan namanya. Kufur ihsan itu bagaimana? Seorang itu dia tidak yakin kalau kejahatannya itu dicatat dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang itu tidak yakin kalau kebaikan dia itu dilihat dan dicatat juga oleh Allah. Jadi kebaikan dan kejahatan dia tidak yakin. Pun dan kadar ya Allah, ada yakin. Ketika dia beribadah, pandai kadar Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk salah satu dari kufur ihsan. Makanya Nabi Nuh alaihissalam itu berdakwah 950 tahun lamanya, pengikutnya cuma 83 orang. Yang yakin kepada Nabi Nuh cuma 83 orang. Yang yakin kepada Allah itu cuma 83 orang, tidak kurang dan tidak lebih. Maka sebagian kaumnya memang tidak yakin sama sekali. Enakan istighfar itu hujan turun kembali. Enakan istighfar itu diberikan kembali harta kami. Tak mungkin. Ya. Maka adanya beijing dengan pembangkang Nabi Nuh alaihissalam. Jadi pembangkang Nabi Nuh dia mana mungkin negeri ini berubah dengan istighfar. Tidak mungkin berubah dengan istighfar. Jadi makanya Nabi Nuh mengatakan kalau ini perubahan beristighfarlah kepada Allah, minta maaf kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Yursilis sama alaikum midrar.
itu hujan akan diturunkan kembali oleh Allah. Kebalikannya apa? Menyohana istighfar, anak berharap. Ya, anak berharap. Kaum muslimin sedang dimarahi rahmat Allah. Wa qad khalaqakum atwara. Kalian apa tidak percaya kepada Allah yang sudah memberikan nikmat kepada kalian, memberikan rezeki kepada kalian, yang menahan hujan dan yang memberikan hujan, yang menahan istri kalian 40 tahun tidak bisa mengandung dan melahirkan. Tapi ketika kalian beristighfar akan diberikan itu semua oleh Allah. Tanaman kalian mati. Di situ kalau itu disebutkan ahlakahu fa ahlakat dhuru'uhu wa mawashihi. Jadi tumbuh-tumbuhan mereka dan binatang-binatang mati semuanya. Bahan materi mati hana, diuji hana. Karena sumber mata air itu kan dua, dari bawah tanah dan dari atas. Dari atas sudah ditahan oleh Allah, yang muncul cuma dari bawah saja. Berarti kalau dari bawah itu tidak mencukupi dari bawah. Jadi makanya kalau kita tidak diturunkan hujan ngaji tapi dari beliau. Makanya ketika bala Nabi Nuh alaihissalam musibah pada masa Nabi Nuh, itu hujan air itu dari dua sumber dikeluarkan oleh Allah, dari bumi, satu lagi dari langit. Makanya ketika air itu makin terus bertambah dan tidak mau dia berkurang lagi, Allah mengatakan kepada bumi, ya ardu bla'i ma'aki, wahai bumi, air sudah banyak sekali, sekarang telan air itu. Wa ya sama'u akli, wahai langit, berhenti kamu mengeluarkan hujan. Supaya apa? Kapal Nabi Nuh alaihissalam itu tidak berada di atas air lagi, dia mau berada di atas bukit nanti setelah tidak ada air lagi. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Maka ayat ini untuk takrir itu memperkuat. Kalian apa tidak yakin kepada Allah? Tidak yakin memberi rezeki, tidak yakin yang mengangkat nikmat, tidak yakin yang memberikan musibah. Padahal Allah itu waqad khalaqakum atwara. Allah sudah menciptakan kalian atwar. Atwar itu kalau di ayat lain lantar kabunna tabakan an tabak. Tabak itu ini tabakan an tabak. Atau waqad khalaqakum atwara, proses. Ini kalau kita merujuk ke dalam tafsir Al-Qurtubi, karena di dalam Jalalain, di dalam Taqsawi itu tidak diungkapkan ini. Mana atwara itu tidak diungkapkan di situ. Atwara itu ada dua pemahaman. Yang pertama kata Imam Al-Qurtubi, saya jadikan kamu yang pertama dari mani kata Allah, kemudian menjadi darah, kemudian menjadi daging, kemudian ada tulang, kemudian menjadi manusia. Apakah yakin kalian kalau yang jadikan itu adalah Allah Subhanahu wa taala? Ini pemahaman atwara, proses. Ini seperti ditafsirkan dengan ayat lain, latar kabunna tabakan an tabak. Semua manusia itu melalui proses sampai dia nanti ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, apakah di dalam surga atau di dalam neraka nanti. Dia proses dari alam roh dulu. Dari alam roh, kemudian setelah itu roh itu ditiupkan ke rahim, kemudian dia hidup di dunia, kemudian dia mati lagi, kemudian setelah itu dibangkitkan di padang mahsyar, kemudian setelah itu dimasukkan ke dalam surga atau dalam neraka. Ini namanya latar kabun tabakan am tabak. Ya, jadi sama juga seperti manusia itu diciptakan atwara. Dia berasal dari mani, kemudian menjadi darah, kemudian menjadi daging, kemudian fakasawna lahma, kemudian ada tulang, kemudian setelah itu jadi manusia. Setelah jadi manusia proses lagi. Semua proses itu akan dilalui oleh dia dalam kandungan walaupun sebentar saja, dalam di dunia juga walaupun sebentar saja. Di alam barzakh itu memang harus semuanya, di padang mahsyar memang harus semuanya. Apalagi nanti terakhir ke dalam surga atau ke dalam neraka. Kaum muslimin sedang jemaah di dalam Allah. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua kata Imam Al-Qurtubi, waqad khalaqakum atwara. Kalian itu macam-macam modelnya kata Allah. Ya, macam-macam model. Naruh akai, naruh akai. Bekatun beda, sifat beda dan lain sebagainya. Kulitnya juga beda. Apakah tidak percaya kepada Zat yang menciptakan orang-orang seperti ini? Kami beda menurutnya. Urut Afrika beda dengan urut Eropa beda dengan Asia beda dengan macam-macam urut. Ini yang dinamakan dengan atwara. Atwara itu apa? Takhtalif fil af'al wa takhtalif fis sifat. Jadi perbuatannya beda, af'alnya, aqwalnya, bahasanya juga berbeda. Kaum muslimin sekalian yang dirahmati Allah. Kalau di ayat lain itu Allah mengatakan begini, kalian tidak yakin kepada kata Allah.
ketika kalian tanam tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, dia akan berbuah. Buahnya sama tapi rasanya berbeda, kata Allah. Siapa yang bisa menumbuhkan itu kecuali saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ada buah tertentu yang bisa tumbuh di tempat tertentu, kata Allah. Ada pohon tertentu juga tidak bisa tumbuh di tempat tertentu. Ya. Jadi makanya Allah kalau ketika manusia tidak bisa juga menggunakan hatinya untuk bisa dekat dengan Allah, gunakanlah otakmu, kata Allah. Coba gunakanlah kepalamu. Coba lakukan penelitian-penelitian. Coba kamu lihat dari mana berasal tanaman ini. Kenapa bisa berbuah? Kenapa bisa turun hujan? Dari mana air hujan itu? Coba kamu pikirkan, kata Allah. Kalau kamu tidak bisa dekat dengan hatimu. Jadi makanya kalau ingin kamu berdoa Allah kan menulai dengan hati. Ketika ibadah supaya khusyuk kan menulai khusyuk dengan hati khusyuk. Makanya kenapa disuruh maka harus hati. Makanya ketika dalam semua ibadah itu innamal a'malu binniyat. Semua amal ibadah itu dengan niat. Menyuntik pun katanya bro, maka hasilnya juga bro. Ya. Kalau niat pertama tidak baik, maka hasilnya tidak baik. Yo dari pun katanya kata dia yo bagi pancara, yo kalewa pokok negeri, yo bagi pancara, peknya pun 50 juta bulan teman. Ya, yani kabro pun mana kabro ni, maka proses hasilnya juga bro hasilnya. Tapi menyuntik kan katanya. Dulu ya Allah lebih targetnya hadir ya. Apapun yang ini yang saya lakukan ya Allah. Berarti ini pun kaget, maka hasilnya juga kaget. Maka hasilnya juga berkah. Maka menyalahnya hendak berkah katanya. Menyuntik kabro maka hendak berkah. Innamal a'malu binniyat. Maka itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu hal yang clear. Enggak ada clear pun, kumpul di jogli. Tapi akhirnya apa? Karena manusia tidak sering membersihkan hatinya, akhirnya hatinya kotor, terus kotor hatinya. Dengan hati yang kotor dia tidak bisa khusyuk beribadah kepada Allah. Dengan hati yang kotor dia tidak bisa menikmati kelezatan ibadahnya. Ada lezat ibadah. Punya hati kotor ada lezat ibadah. Ada mana ibadah? Ya. Kau sedikit sekali menghadiri Allah. Makanya Allah mengatakan kalau kamu tidak bisa dekat denganku dengan hatimu, maka gunakanlah otakmu untuk melakukan penelitian. Coba teliti dulu. Coba lihat lagi dulu. Coba lihat proses kejadian kamu. Maka kalau kamu Tuhan, dulu kamu kan tidak seperti ini. Kamu masih mani, kemudian menjadi darah, kemudian setelah itu menjadi manusia, kemudian kamu tua, kemudian kamu menjadi pikun, kemudian meninggal dunia. Coba kamu lihat proses itu saja. Kenapa kamu bisa seperti itu? Setelah kamu meninggal, kemana kamu pergi, kata Allah? Ini aturan. Makanya ada dua tafsiran. Kita lanjut lagi. Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawati tibaqa. Ya, ini sekarang sudah pakai apa namanya? Menggunakan akal ini. Karena sudah dijelaskan berapa kali oleh Allah untuk dekat dengan Allah dengan hatinya, beristighfar. Istighfar kalau ngomong istighfar kan hati. Artinya apa? Kita mengakui dosa kita kepada Allah. Bukan model ini, tidak ini istighfar. Makanya menyuhanti ubat istighfar. Karena dapat tinggi istighfar, ya. Maka Allah melakukan cara yang kedua ini. Cara yang kedua tadi sudah yang pertama, sekarang yang kedua. Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawati tibaqa. Ini kalimat ini sama seperti firman alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya. Jadi kalau hamzah ketemu dengan nafi, itu maknanya apa? Maknanya saya sudah mengajarkan kamu ya Muhammad. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Saya sudah mengajarkan kamu. Ini maknanya apa? Alam tara kaifa khalaqallahu sab'a samawati tibaqa. Saya sudah memberikan kepada kalian modal otak untuk berpikir, kata Allah Subhanahu wa taala. Coba berpikir, dua lihat lagi. Jadi bukan menyuruh begitu saja, tidak. Makanya dalam kaidah tafsir, ketika hamzah ketemu dengan lam, yang kita pikirinnya, alam tara kaifa, apakah kamu tidak melihat ya Muhammad kisah ashabul fil? Nabi Muhammad bisa saja menjawab, saya tidak melihat ya Allah. Karena apa? Saya belum lahir ketika itu ya Allah. Belum lahir Nabi Muhammad. Dalam satu tafsir itu diungkapkan Nabi Muhammad lahir setelah, ada yang mengatakan beberapa hari setelah itu, ada yang mengatakan beberapa tahun setelah kejadian Ashabul Fil. Kenapa dikatakan Nabi Muhammad lahir pada tahun gajah? Karena kejadian yang paling dahsyat waktu itu adalah tentara Abraham menyerang Ka'bah. Walaupun kejadiannya sudah berapa tahun kemudian,
tetap Nabi Muhammad dikatakan lahir pada tahun gajah, karena tahun itulah adalah tahun nggak pernah terjadi sama orang Arab seperti itu. Gajah menyerang Ka'bah. Maka ada yang mengatakan waktunya sebulan, mengatakan beberapa tahun, ada yang mengatakan tahun gajah. Nabi Muhammad belum lahir lagi. Tetapi Allah sudah mengatakan kepada Nabi Muhammad, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu maknanya Pak Hamzah ketika ketemu dengan lam, itu maknanya kamu sudah saya beritahukan ya Muhammad. Maka ketika Nabi Muhammad lahir, ketika ayat itu belum turun lagi, sudah diceritakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Dulu ada sekelompok gajah yang ingin menyerang Ka'bah. Ini begitu juga. Alam tarau, apakah kalian tidak melihat? Artinya apa? Bukan apakah tidak melihat. Di dalam terjemahan itu pasti diterjemahkan apakah kalian tidak melihat. Bukan itu terjemahannya. Saya sudah memberikan akal kepada kalian, sama seperti Nabi Muhammad. Saya sudah mengajarkan kamu ya Muhammad, siapa itu Ashabul Fil. Bagaimana kejadian Ashabul Fil, walaupun kamu tidak lahir pada masa itu. Kamu lahir setelah Ashabul Fil. Ini begitu juga. Alam tarau, kalian sudah saya berikan akal, saya berikan kemampuan untuk berpikir, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya itu bikin langit, bagaimana diciptakan langit, kata Allah. Tibaka, ini makna tibaka itu berlapis-lapis. Maka di dalam satu tafsir itu dikatakan lapisan-lapisannya itu termasuk dalam tafsir Sawi. Khamsu mi'ah sanah, 500 tahun perjalanan, jarak satu langit dengan langit yang lain. Ya. Berarti kalau tujuh langit, kali saja tujuh kali 500. Leher 500 tahun perjalanan ke kiri. Makanya tidak benar kalau dikatakan Isra Mi'raj itu seperti perjalanan cahaya. Nah benar ya. Cahaya kan ada masanya, ada waktunya. Perjalanan cahaya itu bisa dikira oleh manusia. Kalau seandainya perjalanan cahaya Nabi Muhammad Isra Mi'raj, maka Nabi Muhammad tidak sampai pada malam itu juga. Karena apa? Jarak langit 1 sampai langit ke-7 itu 3.500 tahun perjalanan kaki kalau kita sesuaikan dengan tafsir. Satu langit pertama, langit kedua itu 500 tahun perjalanan kaki. Jauh sekali. Maka mustahil kalau jalan mustahil. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Ini namanya tibaka. Kaifa khalaqallahu sab'a samawati tibaka. Coba kamu gunakan otakmu, kata Allah. Coba kamu gunakan pikiran, gunakan ilmu. Bagaimana saya menciptakan langit ini? Tapi apakah mungkin kamu dibangkit ya Allah? Ya pikir hal luhurnya, kata Allah. Bagaimana kami setelah dihancurkan ini nanti dikembalikan kembali? Kelihatannya hal luhur. Maka dijawab oleh Allah dalam Al-Quran, la khalqus samawati wal ardh, penciptaan langit dan bumi lebih dahsyat dan lebih hebat lagi dibandingkan penciptaan manusia. Manusia mengangkat, kata Allah. Kalau langit dan bumi itu lebih dahsyat lagi, maka gunakanlah otakmu, kata Allah, untuk dekat dengan. Yang cara berdoa hana ubat. Cara apa dia istighfar, dia berdorong Allah karena hakikatnya kau tak ada yang hakikatnya kau. Hakikatnya kau masalah rezeki. Nah, urut bicara rezeki 24 jam lebih ada berbeda-beda rezekinya. Hakikatnya kau lihatnya. Nah, urut sebentar saja dia jadi rezeki, tapi banyak sekali rezekinya. Ada orang bicara rezeki tapi dapatnya sedikit tapi berkah. Ya. Nah, urut berkah. Kadang-kadang hakikat kita kajian. Jadi makanya Allah mengatakan, kalau tak sembuh kamu kaji dengan hatimu saja. Dekatlah diri denganku, beristighfarlah kepadaku, kata Allah. Beribadahlah kepadaku, pengklaim Tuhan dirimu ini. Makanya kenapa kita yatikum Allah Subhanahu Wa Taala? Karena bertanya penyakit hati, ya penyakit hatinya berkata. Maka menyebabkan penyakit hati maka tuntahan. Maka kata Imam Al-Ghazali, hati manusia itu ada 3 model. Ada 3 model hati manusia. Model yang pertama, al-qalbu ummara bittaqwa. Hati itu dipenuhi dengan ketakwaan selalu. Takwa selalu hatinya. Kenapa bisa demikian? Makanya ketika dia bangun tidur selalu terpikir yang kayak kenapa bisa demikian? Ini orang demikian ini li'annahu zakka wa tahara qalbahu bi riyadhah, kata Imam Ghazali. Dia setiap hari berlatih dirinya untuk membersihkan diri dari hal-hal yang berbahaya. Yo berkelihati, baik kau obat kau, baik rezeki kau, baik kemenang kau, baik nyobek ni. Bilang dia. Dia terus membiasakan diri. Akhirnya apa? Karena sudah membiasakan diri seperti itu, akhirnya dalam tubuhnya ada kebaikan saja. Akhirnya syaitan tidak berani masuk ke dalam, tak berani dia masuk.
Tidak berani dia goda. Maka di dalam tubuhnya karena taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini model yang pertama. Kenapa bisa taat? Orang itu dia terus melatih dirinya, melatih terus. Yang lagi penerji Umar bin Khattab. Syaitan jangankan menggoda Umar, kalau Umar mereka payah dulu. Dia apa namanya? Payah dulu. Kenapa? Dalam hati Umar itu kebaikan selalu. Makanya kebaikan itu tidak bisa dia bercampur dengan kejahatan. Setiap ada kebaikan dalam hati kita, kejahatan akan ditolak. Ya. Maka menjadi berpikir Allah Subhanahu Wa Taala. Yang syaitan belum. Ya. Tapi kalau hati kita kosong, maka dia akan masuk. Ya. Mudah sekali dia masuk. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, al-qalbu al-mashghulu al-makhdhulu bil ma'asi. Ada hati itu dipenuhi dengan maksiat selalu. Mati tapi ini. Baju-baju kaku kau, baju-baju kapak kau, baju-baju dia, baju-baju kacau, baju-baju kabakah mengenai macam-macam. Jaga hati. Atau sungguh-sungguh berwakai jaga hati semua. Menyokap berwakai. Maka ketika itu kata Imam Al-Ghazali, fayakwi asyaitan, maka syaitan itu akan kuat. Fayaftah abahu syaitan, maka akan membuka pintu-pintu syaitan itu bisa masuk dan menggoda manusia. Maka menyebutnya bagah bengek itu adalah pintu untuk bisa masuk syaitan. Menyebutnya dengki itu adalah babun min abwabi syaitan. Sehingga apa? Fayatamakkan syaitan. Syaitan bisa hingga di dalam tubuhnya. Makanya seorang itu dalam kepala dia negatif selalu dipikir. Makanya kalau kau negatif tadi, kau nak iji pangkatnya, ya kan gara-gara aja upek, korupsi, yang gara-gara ayahnya bayi upek. Tapi negatif tadi namanya. Ya. Kenapa? Karena kita sudah membiasakan diri dengan negatif selalu. Mudah-mudahan kita berdengar. Katanya tidak mungkin level pertama anak mungkin. Level kedua pun anak mungkin. Bahkan katanya urut bayar. Anak mungkin juga anak mungkin. Dua. Kita mungkin level yang ketiga. Level yang ketiga itu hati, kata Imam Ghazali, fihi khawatir syarri wa khawatirul khairi. Ada dua kekhawatiran dalam hati dia. Ketika dia ingin berbuat kejahatan, dia dibisi oleh syaitan. Ini juga mati lagi, korupsi ada kau lagi. Ketika dia mau korupsi orang lain, langsung berubah tiba-tiba. Kenapa? Para malaikat juga membisikkan dia, jangan korupsi itu bino, akan bino. Makanya hati langsung berubah. Dari tadi ingin berbuat maksiat, tidak jadi dia berbuat maksiat, akhirnya dia berbuat kebaikan. Ada juga seorang yang berbuat kebaikan, tiba-tiba langsung berubah hatinya berbuat kejahatan. Akhirnya tiba-tiba model dari orang. Jadi artinya hati yang selalu berubah-ubah. Orangnya kayak ini kok nggak berubah. Orangnya ada nama yang kayu di kau ada. Orangnya ada baca Quran di kau ada. Orangnya ada sedekah selama sebulan di kau ada. Orangnya ada buku kebaikan di kau ada. Kemudian setelah itu berubah lagi. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Ya Allah yang merubah-rubah hati dunia, Allah tetap hati dunia supaya tetap beribadah kepada Allah. Ala ta'atik, dan taat kepada Engkau ya Allah. Bisa ini. Yang kedua adalah Nabi Muhammad yang diajarkan kepada umatnya. Apa itu doanya? Ketika Nabi Muhammad sujud, beliau membaca apa? Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, begini hati dunia Allah. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, jadikan hatiku ini selalu takwa kepadamu ya Allah, selalu patuh kepadamu ya Allah. Baikkan fikir macam-macam engkau ya Allah, baikkan fikir macam-macam kedua ya Allah. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Putli hati dunia Allah. Walaupun Nabi Muhammad kaki hati, artinya Nabi Muhammad membaca doanya untuk yang pronomat. Wahai umatku, membaca doanya untuk hati. Wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha. Ya Allah, bersihkanlah hatiku karena Engkau lah yang bisa membersihkan hatiku. Uruslah hati, memalaikan hati ini, mengibri hati dia. Itu adalah izin Allah Subhanahu Wa Taala. Anta waliyuha wa maulaha. Ini hati saya ini. Kalau merasa gundah, dia selalu melapor kepada Engkau ya Allah. Menyona buku tapi melapor kepada ya Allah. Maka itu hati dunia. Anta waliyuha wa maulaha. Yang memiliki hati saya ini adalah Engkau ya Allah. Kaum muslimin sedang jemaah di dalam Allah. Jadi makanya Allah Subhanahu Wa Taala
menyuruh manusia untuk menggunakan akalnya. Untuk menggunakan akalnya, gunakanlah akalmu kata Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kamu tidak bisa menggunakan hatimu untuk dekat denganku. Ini hati bisa gara-gara kutuan, gara-gara kuhe dan sebagainya, tak bisa juga, maka gunakan akal. Ya, seperti tadi. Lihatlah nanti. Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawati tibaqa. Langit itu walaupun tujuh lapis, tapi penciptaan bumi itu lebih daripada langit. Khalaqallahu samawati wal ardi fi sittati ayyam. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi itu 6 hari. 6 hari ini kita jangan pertanyakan karena banyak tafsir yang muncul. Ada yang maksudkan dengan 6 hari, 1 hari itu 1000 tahun. Yang dimaksudkan dengan hari adalah tahun, proses. Jadi artinya apa? Walaupun 6 hari itu dibagi 2. Langit itu 2 hari, bumi 4 hari. Kenapa bumi yang kecil ini 4 hari? Kenapa langit itu 2 hari? Ya. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu, pertama sekali Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi dulu. Jadi sebelum menciptakan langit, menciptakan bumi dulu selama 2 hari. Tetapi ketika menciptakan bumi, tidak lengkap. Arti tidak lengkap apa? Belum ada sungainya, pohonnya, finishingnya belum lagi. Setelah itu Allah ciptakan langit. Ya, ciptakan langit selama 2 hari juga. 2 hari di sini, PPG Allah lebih ciptakan lebih banyak. Yang itu sedang membawa kita kepada tasawuf yang tidak jelas nanti. Jadi artinya Pak 2 hari ini kita ingat tentang wajib Allah. Ada yang mengatakan 2 periode, ada yang mengatakan 2000 tahun. Karena yang dimaksud di situ adalah 1000 tahun, Pak. Dahulu 1000 tahun. Setelah Allah menciptakan menyempurnakan langit, Allah menciptakan lagi menyempurnakan bumi karena bumi ini untuk manusia. Bagaimana disempurnakan? Diberikan air, diberikan hijau tanaman-tanaman, gunung, laku dan lain sebagainya. Setelah Allah menciptakan lagi. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, wal arda wada'aha lil anam. Bumi ini saya jadikan, saya ciptakan untuk manusia, kata Allah. Tak pernah Allah katakan langit saya ciptakan untuk para jin, anak. Tapi bumi khusus Allah katakan wal arda wada'aha lil anam dalam surah Al-Quran. Nah, ada kita lihat nanti. Langit-langit itu saya ciptakan untuk para malaikat, tidak ada. Yang ada di dalam tafsir Al-Baghawi, beliau mengatakan begini. Khalaqallahul malaikata wa askanahum fis sama. Allah menciptakan para malaikat dan memberikan tempat tinggal mereka di langit itu saja. Itu pendapat Imam Al-Baghawi. Tetapi tidak pernah Allah katakan langit itu untuk para malaikat. Yang Allah katakan bumi ini untuk manusia. Begitu spesialnya manusia. Dan begitu spesialnya bumi ini sehingga diciptakan oleh Allah melebihi ciptakannya langit. Ini sampai 4 hari. Nanti kalau kita lihat lagi di dalam tafsir Ibnu Abbas, annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma, yaitu teori lain lagi nanti. Dulu langit dan bumi ini menyatu. Kemudian setelah itu dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fafataqnahuma. Saya pisahkan keduanya. Maka dalam tafsir Ibnu Abbas dikatakan, fatarfa'us samawat, langit diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, fayabqa al-ardu fi makanihi. Dan bumi itu tinggal pada tempatnya, dia tidak bergerak-gerak lagi. Jadi ketika itulah diciptakan penciptaan itu dan disempurnakan penciptaan bumi untuk apa? Untuk manusia. Kamu sedikit sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ya, ini kita ambil 2 ayat lagi ya, 2 ayat 2. Supaya lebih sempurna wujudnya. Disempurna apa? Sudah diciptakan lagi oleh Allah. Apalagi diciptakan oleh Allah. Makanya di dalam Al-Quran itu was-samai wa ma banaha. Ya. Ini ada 2 tafsirannya. Saya bersumpah demi langit kata Allah. Wa ma banaha. Kalau seandainya kita tafsirkan ma itu sebagai ma mausul, ma penghubung, maka artinya apa? Saya bersumpah demi langit. Kamu tahu nggak langit itu apa? Wa ma banaha, yang saya angkat ke atas kata Allah sampai 7 lapis. Ya, debu. Karena apa? Manusia tidak bisa sampai ke sana. 1. Kalau seandainya ma itu kita tafsirkan dengan ma masdariyah, maka tafsirannya bagaimana? Was-samai, saya bersumpah demi langit. Wa ma banaha, dan apa-apa yang ada di langit 1 lagi 2 sampai lagi ke 7. Tahu? Ya. Artinya apa? Di setiap langit itu ada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah tidak pernah mengkhususkan langit itu untuk para malaikat, tidak pernah, kecuali bumi. Bumi saya ciptakan untuk manusia saja kata Allah Subhanahu wa taala.
Walaupun nanti ada tafsiran lain, termasuk Imam Al-Baghawi, beliau mengatakan wal arda wada'aha lil anam, yang dimaksudkan dengan anam di situ manusia, kemudian jin, kemudian tumbuh-tumbuhan, kemudian binatang. Ya. Tetapi ini tafsirannya tak begitu banyak. Mereka lebih contoh kalau anam itu adalah manusia. Imam Al-Baghawi masih mengatakan juga kalau bumi ini untuk jin juga. Kenapa untuk jin? Beliau berpendapat begini. Khalaqallahu al-jan wa askanahu fil ard. Allah menciptakan jin dan memberikan tempat tinggal mereka di bumi. Pendapat ini dibatalkan lagi dengan tafsir lain. Bagaimana dibatalkan? Jin itu betul tinggal di bumi, tetapi mereka membuat kerusakan. Fa'arsalallahu junudahu wal malaikah. Allah mengirim malaikat, ini adalah tafsir Ibnu Abbas. Allah mengirim malaikat dan mengirim tentara-tentaranya dari iblis, mengambil semua jin ini, fa'akhadahu wa wada'ahu fil jazair wal jibal. Karena mereka buat kerusakan, diambil semuanya itu diletakkan di mana? Di pulau-pulau dan di gunung-gunung. Ya, karena mereka menumpahkan darah satu sama lainnya. Akhirnya apa? Bumi ini diciptakan oleh Allah untuk manusia, bukan untuk jin. Kaum muslimin sekalian yang dirahmati Allah. Jadi makanya ini termasuk juga ke dalam tafsir yang kedua tadi. Wasama'i wa ma banaha. Saya bersumpah demi langit, wa ma banaha. Ma itu adalah ma masdariyah dan apa-apa yang ada di langit 1 sampai langit 7. Di langit 1 ada malaikat dari ciptaan saya juga. Di langit 1 berarti ada ini, ada itu, berarti mereka itu ciptaan saya kan Allah. Ada matahari ciptaan saya. Karena matahari itu kalau kita merujuk ke dalam tafsir Al-Baydawi, asy-syamsu fis sama'i tsalisah. Itu matahari di langit ketiga. Tetapi tatkala musim dingin, dia akan naik sampai ke langit kelima. Langit kelima. Ini kata Imam Al-Baydawi. Tetapi bulan itu dia tidak berada di langit, tetapi di langit juga, tapi di bawah langit. Sama pun dunia. Ya, ini yang kita bahas sekarang. Wa ja'ala al-qamara fihinna. Ya, kita jangan salah ini. Saya mau ada yang buat terjemahan, coba dibaca. Dan Allah menciptakan padanya bulan sebagai cahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita. Ya sudah. Berarti di sini ada kalimat fihinna, artinya kita jangan salah menerjemahkan. Sebagian orang mengatakan nanti sudah menciptakan langit 7 lapis, bulan itu berada di dalam 7 lapis. Ini dibantah oleh Imam Sawi. Apa kata Imam Sawi? Apa kata Ibnu Abbas? Apa kata Imam Al-Baghawi? Apa kata Imam Al-Qurtubi? Maksud fihinna di situ bukan di langit 7 langit itu tidak, tetapi langit dunia di bawah langit pertama. Makanya orang itu bisa naik ke bulan. Yang beda bikin dia bulannya di langit, orang kayak di langit ini. Nah ada orang yang bisa naik ke langit 1, 2, langit kedua, ketiga. Jangankan manusia, iblis saja, syaitan saja, ketika lahir Nabi Muhammad tidak bisa lagi melewati langit 1, belum manusia. Mencik mengalur hebat hati ilur di langit, karena tak ada yang bisa naik kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Muhammad itu bisa Isra Mi'raj dengan izin Allah. Nabi Ibrahim itu, kalau kita merujuk ke dalam beberapa literatur tafsir, beliau juga pernah beberapa kali dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit dengan izin Allah. Jadi makanya dalam kalimat itu Al-Qur'an itu famfudu la tamfuduna illa bisultan. Tembuslah langit itu kata Allah. Kalimat kata-kata tembuslah langit itu maknanya apa? Itu ancaman. Artinya apa? Manusia tak sanggup menembusnya. Lagi kita ada bola kan? Menyoki lawan dulu. Artinya orang lain hanya akan sanggup melawan dia. Ya. Ini kalimat ini ancaman namanya. Begitu juga tadi. Famfudu la tamfuduna illa bisultan. Tembuslah langit itu kalau kamu hebat kata Allah. Kamu tidak bisa menembusnya illa bisultan. Ini yang keliru sebagian kita. Di dalam kitab-kitab buku-buku Quran hadis yang dikonsumsi oleh anak-anak kita, di situ diungkapkan apa? Sultan itu ilmu pengetahuan. Sehebat apapun manusia tak bisa dia tembus langit 1. Yang dimaksudkan dengan sultan dalam Al-Quran ini pernah diucapkan juga oleh Nabi Musa alaihissalam, inna bisultan, dan diucapkan oleh Nabi-Nabi yang lain, inna bisultan. Maksudnya apa? Kecuali dengan mukjizat dan izin Allah Subhanahu wa taala. Lautan itu bisa terbelah menjadi 2, inna bisultan, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bukan hebat tongkat Nabi Musa, hebat tongkat Nabi Musa. Jadi kehebatan tongkat Nabi Musa. Ini dibuktikan apa? Ketika Nabi Musa alaihissalam
Dia tidak tahu kalau tongkatnya bisa membelah lautan. Yang dia tahu tongkatnya bisa berubah menjadi ular. Itu saja yang tahu ya. Akhirnya apa kata Nabi Musa? Pemalu dan lupa buka. Makanya saya bertawakal saja kepada Allah. Akhirnya Allah mengatakan kepada Nabi Musa, "Idrib bi'asakal bahr, fanfalaka fakana kullu firqin kattaulil azim." Wahai Musa, ambil tongkatmu. Tongkatmu bukan saja menjadi ular, dia bisa membelah lautan ini dengan izinku, kata Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim, Nabi Musa yang melihat tongkatnya, cici akhirnya dibelah tongkatnya. Apa namanya lautan jadi dua. Allah ingin menampakkan kepada Nabi Musa alaihissalam kalau tongkatnya tidak hebat. Di mana Allah ingin menampakkan? Ketika Nabi Musa sudah sampai ke perkampungan namanya perkampungan namanya. Disitulah kaum Bani Israel bersama Nabi Musa. Sebelum mereka masuk ke Palestina, mereka tinggal di situ 40 tahun lamanya. Jadi makanya setelah mereka di situ, maka Nabi Musa langsung berbalik ke belakang. Dia lihat Fir'aun di belakang dia. Akhirnya dia ambil tongkatnya, dia hentakkan tongkatnya dengan maksud apa? Supaya lautan tertutup kembali. Tapi ketika itu Allah mengatakan, wahai Musa, tongkatmu tidak bermanfaat dan tidak mudarat kalau tidak saya izinkan untuk bisa tertutup kembali. Itu bukan urusanku itu, kata Allah. Lautan itu terbelah gara-gara saya menyuruh kepada tongkat untuk bisa terbelah lautan itu. Sekarang dia tidak bisa menutupi ini, akhirnya diminta ke belum ini. Maka Allah mengatakan itu urusan saya. Yang menutup kembali lautan itu adalah urusan saya. Yang menenggelamkan Fir'aun dan Bani Israel adalah urusan saya, bukan urusan tongkatmu. Tongkatmu tidak ada apa-apanya kata Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sekalian yang dirahmati Allah. Wa ja'ala al-qamara fihinna nuran. Ini apa beda nur sama siraj? Jadi bulan itu rupanya, kata Ibnu Abbas dalam tafsir beliau, bulan itu tidak bisa mengeluarkan cahaya dengan sendirinya. Dari mana cahaya bulan? Dia mengambil dari cahaya matahari. Makanya kalau matahari tidak mau ada cahaya lagi, bulan gelap hitam. Ya. Maka nanti inilah yang dikatakan dengan apa namanya gerhana. Artinya cahaya tidak sampai ke bulan, akhirnya terjadi gerhana bulan. Kenapa? Sudah ditutupi. Ya. Makanya bulannya gelap. Maka ketika tidak ada penutup lagi, bulan ini dapat cahaya dari matahari. Maka namanya nur. Nur itu cahaya. Arti nur dia tidak mengeluarkan cahaya sendiri. Ya. Makanya nanti tanda-tanda kiamat itu wajumi'a syamsu wal qamar. Saya kumpulkan matahari dan bulan. Itu ada dua tafsiran. Tafsiran yang ada beberapa tafsiran. Tafsiran yang pertama, nanti ketika kiamat itu matahari dan bulan mereka dua-dua muncul dari barat. Dua-dua dari barat, tetapi tidak ada lagi cahaya hanali, gelap mereka, dua-dua muncul dari sana. Sudah, tafsiran pertama. Tafsiran yang kedua, mereka muncul dari barat dengan mengeluarkan cahaya, dua-dua bercahaya. Maka keanehan itu akan kita lihat. Sudah, tafsiran kedua. Tafsiran yang ketiga, saya ambil matahari dan bulan saya adu kata Allah sehingga hancur. Tafsiran yang ketiga. Tafsiran yang keempat, wajumi'a syamsu wal qamar. Saya ambil matahari dan bulan, saya lemparkan ke laut kata Allah Subhanahu wa taala. Laut itu roh. Maka ketika dilemparkan ke laut, air itu fadahabat al-ma. Saking panasnya matahari itu, air laut habis semua, hilang semuanya. Maka ketika itulah terjadinya gempa dan kehancuran. Ya, ini tafsirannya yang keempat. Sudah, jadi Allah tidak menciptakan bulan saja. Ada ciptakan lagi satu lagi yang di langit. Wa khalaqas wa ja'ala syamsa siraja. Dan Allah menjadikan matahari itu sebagai siraj. Siraj itu apa? Maka kalau ada nama orang itu sirajnya, sirajnya cahaya yang dia keluarkan dengan sendirinya. Makanya punya cok kaya yang tante kaya kapunya siraj dan jiwa. Siraj artinya mengeluarkan api sendiri. Maknanya apa? Matahari itu dengan izin Allah dia mengeluarkan api sendiri. Bulan dengan izin Allah tidak mengeluarkan apa-apa, tetapi dia menerima cahaya dari sehingga dia memantulkan cahaya. Maka ketika bulan itu kata Ibnu Abbas, dalam satu segi dia berbicara, dalam satu segi memantulkan cahaya ke bumi, dalam satu segi lagi dia memantulkan cahaya ke langit. Inilah yang membuktikan dalam tafsir Ibnu Abbas kalau bulan itu bukan berada di langit satu apalagi langit kedua. Dia berada di antara langit dan bumi. Maka mengatakan di bawah langit satu, namanya langit dunia. Tapi beda dengan matahari. Matahari itu diciptakan di langit. Maka sampai sekarang tidak ada orang yang bisa pergi ke mata Allah. Karena yang penduduk juga. Yang kedua memang hanya deteksi. Maka kenapa? Tak bisa dia melewati langit pertama. Tak bisa melewati langit pertama.
Dan ada beberapa planet-planet yang di bawah langit bumi itu bisa dideteksi oleh manusia dan manusia ada pergi ke sana. Tetapi ada beberapa planet-planet dan bintang-bintang yang berada pada langit 1, 2 sampai langit 7 tidak bisa dideteksi oleh manusia sampai sekarang. Ya. Menurut Hafid, mungkin ada yang perlu kita tanyakan. Untuk pesan lagi, jadi mudah tahu lagi. Ya. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan iman sekalian. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.